Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan halal, serta terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, segenap para jemaah Masjid Raya Al-Mustaqim Sawu Jajar Malang, yang sama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah. Semoga kita senantiasa berada di bawah naungan cinta, naungan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah nikmat kita bisa sebulan penuh berada di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal 1447 Hijrah. Hari-hari ini merupakan hari-hari terakhir sebelum insya Allah kita akan berpindah menuju bulan Rabi' al-Akhir atau Rabi' al-Thani, yaitu bulan setelah bulannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bulan yang kita masuki, apapun masa atau zaman atau waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seyogyanya kita tetap berada pada komitmen kita untuk ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ittiba bis sunnah an-nabawiyah, komitmen untuk tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komitmen untuk tetap mengikuti sunnah-sunnah, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang disiarkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara bentuk komitmen kita, walaupun kita sudah keluar nanti pada bulan Maulid, dari bulan Maulid ini adalah yaitu mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau, khususnya yang tercantum di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena isi kitab Al-Adhkar ini ibu bapak, mulai dari awal sampai nanti penutup buku tersebut atau kitab tersebut, itu insya Allah tidak secuil pun yang keluar dari tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengamalkan beberapa kandungan kitab Al-Adhkar, mengamalkan isinya, itu insya Allah sama halnya dia menghidup-hidupkan atau melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Adhkar ini isinya itu padat dengan tuntunan-tuntunan dari Allah dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan beliau, dan bentuk-bentuk yang lain.
Di mana pada malam hari ini yang akan kita bahas itu adalah yaitu bagaimana sikap kita ketika kemudian kita itu menjumpai diri kita dalam keadaan tergelincir saat mengendarai kendaraan. Jadi Ibu Bapak, hampir semua hal, hampir semua sisi kehidupan kita itu tidak ada yang lepas dari tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kaitan ketika kita berkendara, mengendarai suatu kendaraan, kalau zaman dulu, ya karena ini konteksnya misalnya zaman dulu, itu kendaraannya seperti hewan tunggangan, unta, keledai, ya kuda, dan sejenisnya. Maka di zaman sekarang kita juga bisa merelevansikan atau mengaitkan ya kendaraan-kendaraan di zaman sekarang itu ya seperti yang kita gunakan selama ini. Bisa sepeda motor, mobil, mungkin naik beca dan lain sebagainya. Apa ini riwayatnya para jamaah? Jadi pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membonceng artinya entah itu naik unta atau kuda ya, dibonceng oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dibonceng itulah ya kendaraan yang digunakan itu tergelincir, kepleset. Maka sahabat yang membonceng Nabi itu memaki setan. Ya dia itu geram, lalu dia itu mengatakan ta'isa syaitan, celakalah setan. Lek gampangane awak dewe niki mungkin sekarang ini apa? Mesuh mungkin ya. Tapi mesuhnya dulu itu ta'isa syaitan, celakalah setan. Ya kalau kita mungkin dasar niku ancene iki, mungkin hal-hal yang seperti itu barangkali ya. Lalu kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendengar sahabat yang membonceng ini mengatakan celakalah setan, walaupun memang betul yang namanya setan itu memang celaka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka. Bahkan walaupun itu suatu hal yang fakta, yang sesuai fakta, yang benar bahwa setan itu makhluk yang celaka, tetap Nabi itu nggak suka. Kemudian orang itu mudah bersumpah serapah, mudah mengucapkan kata-kata sumpah serapah, Nabi nggak suka. Walaupun itu ditujukan kepada setan. Maka para jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan ojo ngomong celakalah setan, ojo ngomong koyok ngono. Ya, kata Nabi SAW, karena ketika kamu tuh nyebut nama setan itu GR, besar kepala dia. Ya, dia seolah-olah aku gak perlu menyesatkan orang pun sudah menjadi sesat hanya gara-gara kendaraannya tergelincir, misu-misu, kata-katanya jelek dan sebagainya para jamaah. Jadi setan itu justru teringankan tugasnya, pekerjaannya, karena tanpa dia menggoda si empunya kendaraan itu ketika tergelincir kendaraannya, dia berkata yang tidak-tidak. Walaupun itu adalah menyumpah serapai setan. Ta'isa syaitan, celakalah setan. Nabi mengatakan ojo ngomong koyok ngono. Le awakmu ngomong celakalah setan, justru setannya besar kepala. Ya. Ketika engkau mengatakan celakalah setan, maka setan itu kata Nabi SAW itu justru mengatakan dia itu berat dengan kekuatan setan. Artinya tergelincirnya kendaraan itu dengan kekuatan setan. Tapi ucapkanlah kata Nabi SAW, yaitu Bismillah. Nah, ini ibu bapak. Mengucapkan apa? Bismillah. Kapan itu? Ketika kendaraan tergelincir. Bismillah. Hakada. Kata Rasul SAW, ucapan Bismillah ketika kendaraan tergelincir, ya, itu maka akan membuat setan itu menjadi kecil seperti lalat. Seperti lalat dengan ucapan Bismillah. Nah, ibu bapak hafizakumullah, ini kan mungkin ntar lagi akan datang musim hujan. Nah, kita juga perlu persiapan kendaraan, dicek misalnya ban-bannya itu kan, ban sepeda motornya atau ban mobilnya.
Kan kadang kan ada masa apa itu expirednya ya, sudah ada masa untuk diganti, misalnya sudah mulai terapas, mulai tipis ya bannya itu. Nah ini kan juga riskan untuk mengalami tergelincir seperti itu. Maka ya ketika suatu hari misalnya ya kita kemudian mendapatkan musibah ya kendaraan tergelincir ya, maka hendaklah kita mengamalkan salah satu ajaran Nabi, kita mengucapkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan keadaan masa sekarang. Ya, zikir atau riwayat yang tadi menceritakan tentang suasana saat Nabi dibonceng sahabatnya itu, ayo kita kaitkan dengan kondisi real zaman sekarang. Yang pertama adalah kalau di jalan kita menghadapi banyak masalah kan? Apa masalah di jalan khususnya Malang ini kok Pak? Macet. Nggih, mau macet apalagi mau mogok. Ya kan macet ono karnaval di Nindi, bahkan September atau ente September pun ono apa karnaval Agustusan seperti itu para jamaah ya, mogok ya, kemudian tergelincir atau hampir tabrakan dan sebagainya. Maka para jamaah jangan sekali-kali kita menyalahkan setan atau kemudian menyalahkan nasib. Aduh, aku apes iki, kena macet, kejebak macet. Jangan ngomong kayak gitu, jangan. Ya, itu justru membuat setan menjadi berkepala besar, senang gitu ya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan kecil seperti lalat. Begitu kata Rasul SAW. Lalu yang kedua, kita kaitkan dengan kondisi zaman sekarang juga para jamaah, biasakan kita itu untuk selalu mengingat Allah dengan ucapan Bismillah. Sehingga ada satu ungkapan yaitu awali langkah dengan Bismillah dan akhiri langkah juga dengan Bismillah. Ya, awal dan akhir dengan Bismillah. Ya, mungkin sebagian ada yang bilang Alhamdulillah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting itu adalah setiap aktivitas kita itu usahakan untuk selalu terkait dengan Allah, zikrullah. Ya, zikrullah. Kata Rasulullah SAW, jangan banyak bicara dengan pembicaraan yang tidak mengandung zikir kepada Allah Ta'ala. Karena pembicaraan yang tidak mengandung zikir kepada Allah itu bikin hati membatu, keras. Dan manusia yang paling jauh dari rahmatnya Allah itu adalah manusia yang berhati batu, berhati keras. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara kalau ngobrol, ngomong, itu isinya banyak yang tidak mengandung zikrullah. Nah ibu bapak, hafizakumullah, semoga antum semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, biasakanlah kita untuk mengingat Allah dengan Bismillah, sehingga hati tenang dan setan pun tidak mendapat ruang. Ya, setan tidak mendapat ruang. Kemudian relevansinya adalah zikir Bismillah itu menumbuhkan kesadaran bahwa semua kendali ada pada genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kendali itu ada dalam kekuasaan Allah, ya, bukan pada kendali makhluknya Allah, tapi yang menciptakan makhluk yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo ibu bapak hafizakumullah, ya, ini termasuk salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi, mengamalkan sunnah beliau, yang salah satunya kalau kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak membuat kita nyaman, seperti mungkin kendaraan kita itu mogok, bannya bocor, ya, jenengan saya rasa mungkin nggak ada yang nggak pernah ngalami ban bocor, ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nih, Masya Allah, ini mungkin sohibul karomah ini, jangan-jangan. Wali min aulia illah. Ada yang nggak pernah ngalami ban bocor. Entah itu bocor, nggak ada ya. Semuanya hampir pernah ya. Aku bolak-balik ya. Gara-gara terlambat, misalnya terlambat ganti ban wis trepes ya, sampai kemudian bocor pertama.
Pak tukangnya bilang, ini Pak Ustadz, ini harus segera ini. Oh iya, oke, ditempel. Sampai 1 bulan lagi bocor lagi, baru wis aku kapoi. Ya, akhirnya setelah ditempel yang kedua, besoknya datang ke langganan saya untuk nyerviskan ini ban dan sepeda seperti itu. Ya, nah ketika kita bocor, apalagi bocornya itu ketika isu-isu biasa nih Pak. Kok subhanallah saya itu pas lewat dari nganterkan anak di daerah Selat Sunda sana itu saya macet luar biasa, macet daerah apa itu Ranugrati itu mulai dari mall apa itu mall informatika ya, apa informatika ya, apa itu? Mall yang Pesawat Jajah itu mall apa itu namanya? Mall apa? Kata blonjot lagi, mall apa lagi? Mall apa itu nih? Itu Pesawat Jajah itu pom bensin itu loh. Mulai dari situ apa? Lift Firman, nah situ. Mulai si panjang itu, aduh akhirnya saya lewat jalan tikus, lewat Saud Jajar Gang 4, 2 atau berapa itu yang jalan tembusnya langsung ke Bonul itu, bisa tembus ke Bonul itu, lewat sana. Subhanallah begitu akan nyampe ke jembatan itu, yang ada jembatan itu bocor. Wah bocornya itu, depannya itu ban, tuh tambal ban, subhanallah, alhamdulillah. Kan jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan setan nyumpai siapa enggak. Memang rezekinya. Jadi kita ambil hikmah ini rezeki ini wong iki. Bayangkan saya pas beliutnya itu pas di ngarepnya itu seberangnya itu tukang tambal ban. Wah pas buka juga, wis buka 6:30 itu subhanallah. Rezekinya memang. Rezekinya dia dan memang ini juga membuat saya sadar ya bahwa ya memang wayai harus wis ajale. Ajale wis wayane jopok nang pabrik seperti itulah, ngambil beli dari pabrik seperti itu. Akhirnya tuh tambal terus beberapa hari kemudian kita ganti seperti itu. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, jadi ya siapa sih di antara kita yang pingin dapat masalah di jalan? Nggak ada kok. Nggak pingin dapat serempetan. Kita pingin aman, selamat, berangkat senang, pulang bahagia. Betul kan? Ya, tapi namanya orang kan kadang macam-macam situasi di jalan kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Kadang-kadang ono sing drawas, ono sing macam-macam lah, ono sing gawe riwuh, sing wis itu, maka kita ketika itu kita ucapkan bismillah. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah ya, kita akan sadar bahwa segala kendali itu ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Baik para jamaah, bab berikutnya disunnahkan berkhutbah atau menyampaikan sambutan saat pembesar meninggal dunia. Misalnya ada tokoh, entah itu tokoh Thomas niku tokoh masyarakat. Betul nggih? Thomas itu tokoh masyarakat ya. Ada lagi toga. Betul nggak toga? Tokoh agama. Atau pemimpin, misalnya ada yang meninggal dunia. Nah, di sini dianjurkan untuk ngasih sambutan. Ada orang yang arif, yang bijaksana, itu yang kemudian menjadi semacam oase di tengah teriknya duka lara yang dialami oleh masyarakat misalnya. Nah, maka para jamaah rahimakumullah diriwayatkan itu pada saat Nabi Muhammad SAW ya, itu kemudian berita beliau wafat itu viral ya, di kalangan sahabat di kota Madinah. Maka tidak sedikit para sahabat itu yang tidak percaya, terguncang, ya, mengalami gonjang-ganjing. Termasuk juga sahabat yang sangat kuat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sampai mengancam, siapa yang berani mengatakan Muhammad itu meninggal dunia, tak penggal kepalanya. Saking apa? Cintanya kepada Rasulullah SAW, nggak mau kehilangan. Ya, maka para jamaah di sini kemudian hadir sosok sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ya, apa kata di dalam riwayat ini? Dikatakan ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu an kemudian beliau berkhutbah. Khutbahnya untuk mendinginkan suasana. Khutbahnya untuk menghadirkan kesejukan, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah umat yang antara percaya dan tidak percaya kalau kekasih mereka itu meninggal dunia.
Apa kata beliau? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, Allah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Akhirnya baru kemudian Sayyidina Umar khususnya itu seolah-olah baru menyadari, oh iya ya, Kanjeng Nabi itu kan juga manusia. Ya. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad meninggal dunia. Berarti dia makhluk. Tapi kalau orang menyembah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliquna, pencipta kita, maka Allah itu adalah maha hidup, ya, dan tidak akan mati. Akhirnya para jamaah setelah beliau itu berkhutbah, akhirnya kemudian menjadi tenang suasana yang semula itu sempat gonjang-ganjing. Nah, inilah para jamaah hafizakumullah yang perlu untuk kita ketahui. Begitu juga ketika Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, maka pemimpin Kufah dan Basrah itu kemudian Jarir radhiyallahu an itu menenangkan masyarakat, ya. Jadi ada seorang gubernur Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah itu dua-duanya sekarang ini masuk wilayah Irak, ya, masuk wilayah Irak, Kufah dan Basrah. Kalau ibu kotanya itu Baghdad, seperti itu, ya. Julukannya kan negeri 1001 malam, Alfu Laila wa Lailah, ya. Negara Irak itu julukannya negeri 1001 malam, dan ini termasuk negeri yang sangat tua, ya, yang peradabannya itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu, ya. Sungai Mesopotamia atau apa namanya itu sudah ada, itu terutama di wilayah Irak, ya, itu sudah ada peradaban yang terbangun di Irak, ya, Mesir, Persia, Romawi, ini termasuk negeri-negeri kuno seperti itu yang sudah lama berdiri, ya, di dunia ini sudah lama seperti itu. Nah itu ketika pemimpinnya meninggal dunia, maka kemudian salah seorang tokoh di sana itu menenangkan umat. Dia mengatakan, pertama, bertakwalah kepada Allah dan bersabar menunggu diangkatnya gubernur yang baru. Nah, memang ibu bapak hafizakumullah niki lek zaman sakniki, ya, lek zaman sekarang ini itu apa kira-kira, ya? Kira-kira apa nih? Seperti apa nih? Jubir, juru bicara niki penting, ya. Kadang-kadang itu permasalahannya itu memang besar, ya. Permasalahan itu memang besar, tapi kalau cara mengkomunikasikan dengan masyarakat itu enak gitu loh. Iso, masyarakat bisa menerima. Iya kan? Misalnya, masyarakat protes DPR, joget. Protes. Terus ada yang bilang, bubarkan. Kan ini kan ya, bukan berarti kan temenan bubar, enggak. Ini kan ekspresi kekecewaan sebagainya. Ditanggapi dengan komunikasi yang jelek. Dikatakan inilah, itulah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Melukai perasaan marah sebagian orang ini. Jadi sebenarnya kita memang ada masalah di negeri kita. Tapi cobalah, ya, pemerintah, masyarakat, ya, khususnya pemerintah ya, sebagai pemangku kebijakan ya, niku hendaklah mengangkat, ya, humas, jubir yang komunikatif, ya, yang bisa meneduhkan. Bukan berarti untuk supaya masyarakat itu nggak usah protes, enggak. Artinya apa? Nggak apa-apa, silakan, ada masalah, ayo kita selesaikan, jangan ditutupi, jangan. Tapi gaya komunikasi itu yang luwes, yang enak. Kan enak kan, ya? Kalau sudah masalahnya gak enak masalah nih, terus judes malah sing ngomong itu kan malah enggak rai apa? Enggak rai murut kayak gitu itu. Nah, Ibu Bapak, inilah, ya, jadi istilahnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah sosok yang komunikatif,
ya jubir umat yang mampu yang mampu menyampaikan informasi tentang satu musibah. Musibah yaitu Nabi Muhammad itu musibah. Ya. Bahkan ulama mengatakan tidak ada musibah yang lebih besar selain musibah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi coba beliau mampu menyampaikan informasi yang sangat besar ini dengan gaya komunikasi yang elegan. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah? Allah itu maha hidup. Allah tidak akan meninggal dunia. Akhirnya enak. Masyarakat kemudian sadar dan bisa menerima kenyataan. Nah, para jamaah rahimakumullah, nih kalau kita kaitkan dengan masa kini, ibu bapak hafizakumullah, kalau ada tokoh masyarakat yang meninggal dunia, niku masyarakat itu perlu diarahkan dengan nasihat yang meneguhkan iman dan kesabaran. Nggih. Makanya kan di tiap-tiap RW lega kan wonten Pak Mudin nggih. Ada nggak Pak Mudin di sini ya? Kalau Bu Mudin ada juga ya? Saya belum pernah menjumpai. Ada. Ada juga. Seriously? Iya. Ada Pak Mudin ya, itu yang menyampaikan nasihat misalnya, bahkan mimpin tahlil dan sebagainya. Ini perlu para jamaah hafizakumullah. Ya, kemudian ucapan pemimpin agama atau pengurus masyarakat itu harus menenangkan, bukan menambah kepanikan. Ya, ini Pak. Ya. Jadi pemimpin ya, ketika menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, itu hendaklah disampaikan dengan tujuan untuk menenangkan, bukan untuk menambah kepanikan. Mas, iki masyarakat akeh sing susah, angin golek kerjaan, ono sing di PHK, pabrik rokok rugi sehingga karyawan di PHK atau dirumahkan. Ojo joget sampean iki. Bukannya minta maaf, bukannya mengklarifikasi ya, tapi justru besok-besoknya dia bikin video lagi joget-joget, kayak ngeledek. Akhirnya ketika rumahnya ya yang bersangkutan itu kemudian dijarah oleh massa yang anarkis, baru kemudian nangis-nangis brebes mili njaluk sepuro. Ibu bapak, kita tidak akan membenarkan penjarahan, haram. Nggak boleh, haram. Apa haknya mereka penjara rumahnya orang? Nggak boleh. Ya, tapi tolonglah, ya nggak mungkin. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tolonglah, ayo semua pihak introspeksi diri. Nggak bisa kita membenarkan penjarahan itu, nggak bisa. Ya, tapi tolonglah, monggo. Ya, kalau di sini ada pejabat atau tokoh, masuk juga saya, siapapun saya juga sama. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat dan sebagainya, monggo kita sarang-sarang introspeksi diri, jangan mengeluarkan statement-statement yang kemudian menjadi pemicu yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ojo seperti itu, ya. Seperti kemarin ada oknum anggota DPRD Gorontalo dari Partai PDIP, ya. Itu kan ayo kita jadikan negara ini miskin. Kita jalan melakukan perjalanan dinas itu kan menggunakan uang negara. Ayo kita habiskan uang negara biar jadi miskin. Apa kayak gini ini? Dengan ya Allah ya Rabbi ya. Jadi ibu bapak hafizakumullah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bikin geram ya. Wis golek rupiah itu angel luar biasa, kok ditambah-tambahi tingkah laku orang-orang yang katanya terdidik, terhormat, tapi tidak menunjukkan sikap yang terhormat layaknya orang yang memang terhormat. Makanya betul ya, seperti Allah kata almarhum Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ya, DPR itu seperti taman kanak-kanak. Ya. Ojo joget malah joget maneh. Lah iki TK iki. Ya. Ini ada aspirasi bubarkan DPR, walaupun itu mungkin hanya ekspresi kekecewaan. Dibilang kamu nu ABC, dibilang gini dikata-katai. Ya, akhirnya sekarang yang bersangkutan
masih ngumpet, entah kemana ngumpetnya. Seperti itu. Alhasil para jamaah hafizakumullah, kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafizakumullah. Nah ini ibu bapak ya, ini bab yang kedua. Tadi itu atau pembahasan yang kedua. Lalu yang ketiga para jamaah, doa dan dukungan untuk orang yang berbuat baik. Nggih. Alhamdulillah nggih, insyaallah kita sebagai sesama muslim ya, insyaallah kita ini saling mendukung dalam kebaikan. Ya, dalam mendukung dalam kebaikan. Kita semua muslim itu ketika ditolong oleh seseorang, maka hendaknya kita menunjukkan sikap dan aksi simpatik. Menunjukkan sikap yang menunjukkan terima kasih ya. Menunjukkan sikap terima kasih kepada orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Sekecil apapun itu. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita itu yang bisa hidup seorang diri. Sebab kita semua itu adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial, bukan makhluk individual. Ada dari kita yang hidup individual. Bisa hidup sendiri-sendiri. Nggak bisa. Ya, mulai dari kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, kita itu akan melekat statusnya sebagai makhluk sosial. Kita lahir dari orang lain. Ayah, ibu, ya. Kemudian kita itu bisa bertahan hidup ketika masih bayi itu dari manusia lain, dari ibu, dari ayah juga. Kita kemudian sekolah itu kita belajar dari orang lain sampai kita meninggal dunia diurus sama orang lain. Siapa yang bisa ngurus diri sendiri? Sosial kita ini. Maka kalau kita diperlakukan dengan baik oleh seseorang, ditolong sekecil apapun itu, ibu bapak, apa sunnahnya? Ini yang akan kita bahas. Nah, para jamaah dikatakan, yang pertama, sebuah riwayat bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah suatu hari beliau itu menyediakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, siapa yang menyediakan air wudhu ini? Diberitahu oleh sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas, wahai kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas yang menyediakan air wudhu. Maka Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi kemudian membalas kebaikan Abdullah bin Abbas, ya, itu dengan doa. Doanya, ya Allah, ya, pandaikanlah dia dalam urusan agama. Okay. Allahumma faqihhu fiddin. Ini sebagai ungkapan terima kasih Rasulullah atas kebaikan Abdullah bin Abbas yang sudah menyediakan air wudhu untuk beliau. Itu beliau dalam bentuk mendoakan Abdullah kepada Allah supaya dijadikan orang yang ahli agama. Dan doa Nabi makbul, doa Nabi mustajab. Abdullah bin Abbas itu termasuk turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran karena kepemahaman beliau yang begitu mendalam tentang Al-Quran. Nah, jadi ibu bapak, kalau jenengan dibantu oleh seseorang, entah itu karyawan, ya, karyawan atau keluarga kita, atau mungkin istri, atau kalau dia perempuan, mungkin suaminya, dibantu oleh anaknya, ya, maka doakan, ya, doakan daripada yang membantu kita itu. Pakai bahasa Indonesia silakan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, semoga ini contohnya saya contohnya ya, ini contohnya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kemudian ya, saya juga doakan jangan juga semoga jenengan dibahas dengan kebaikan oleh Allah Taala, insyaallah. Ya, jadi seperti itu para jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, itu pernah berjalan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika berjalan, ya, saat itu Nabi Muhammad geliyeng, Pak. Geliyeng karena ngantuk.
Karenanya tuh, jadi ketika Nabi itu naik kendaraan itu, geliyang akhirnya apa? Qatadah kemudian, Abu Qatadah kemudian apa? Menahan. Jangan sampai Nabi itu kemudian ambruk. Kemudian Nabi tidur seperti itu. Tidur di atas kendaraannya. Saking apa Pak? Mungkin karena capeknya. Iya, karena kita tahu ya, Nabi itu nggak ada habisnya dalam perjuangan. Ya, bahkan sampai mau meninggalnya pun Nabi bertanya ummati, ummati, ummati. Nggak ngolek Siti Fatimah, nggak ngolek cucunya, nggak ngolek keluarganya, mencari ya apa untuk nasib umatku. Ya, Nabi capek rupanya Pak. Nah, ini ketika Nabi itu naik itu, jadi geliyeng mau jatuh, ditahan oleh Abu Qatadah. Terus jalan lagi, sampai kapan itu? Sampai subuh. Mulai malam sampai subuh, itu sedang dalam perjalanan. Akhirnya para jamaah rahimakumullah, ya, kemudian tanya, siapa tadi yang mulai semalam itu jaga saya itu ketika saya itu geliyeng itu loh, siapa itu? Kan jangan tahu ya, kadang-kadang kan kalau pas kita saking capek kan memero lunggo ini, gitu pernah kan? Gitu kan? Pernah nggak? Sering kan itu mungkin ya. Hangking apa capeknya, ya kan? Pas duduk nggak niat tidur, tapi karena capeknya tuh sampai nggak sadar kita memero gini terus bangun lagi. Terutama lepas Jumatan biasanya. Iya, kayak kuro-kuro, Pak. Engko ndase ngene, wis Allah Akbar qomat, ndase ini ngatek mana iki. Kayak kura-kura ngono. Ndase pas khutbah mlebu nang tempurung. Ketika sudah qomat, kepalanya naik ke permukaan seperti itu. Nah, terutama Jumatan mungkin saking capeknya ya. Aku dijawab, saya wahai Rasulullah, Abu Qatadah. Apa kata Nabi? Nabi mendoakan semoga Gusti Allah menjaga sampean seperti sampean menjaga nabinya. Ya, semoga Allah menjaga sampean seperti sampean menjaga nabinya. Ini kan doa. Hakata. Seperti itu para jamaah rahimakumullah. Nah, mungkin ini juga bisa ya. Kita berikan apresiasi kepada security kalau konteksnya jaga misalnya. Ya mungkin di antara jenengan ada yang punya villa, mungkin ada penjaganya kan, atau perumahan ada satpamnya, atau di masjid kan saya lihat itu ada Pak siapa itu, saya belum tahu namanya, jagai parkir dan sebagainya kan. Kita doakan ya semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga rumahnya, maksudnya masjid Al-Mustaqim ya hakada. Baik para jamaah rahimakumullah, ini dan masih banyak yang lain nggih insyaallah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan daripada kajian ini. Insyaallah masih tentang doa dan dukungan untuk orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, sebelum kita akhiri, saya mohonkan barokah suratul Fatihah dan sekaligus doa kesembuhan untuk istrinya Bapak Abdul Hadi nggih. Pak Abdul Hadi niki tadi beliau WA ke saya, Alafu Beb, malam ini Ana nggak bisa live streaming, posisi masih di RSI nganter istri. Mohon doanya untuk kesembuhan istri. Jangan sudah semarap niki, mau dereng, sampul niki. Perlu tahu? Belum tahu ya, baru sekarang tahu. Nah niki Ibu Bapak sekaligus informasi juga. Dan ini saya jubirnya Pak Abdul Hadi nih, jubirnya beliau. Ya, ayo kita kirimkan doa dan suratul Fatihah untuk istrinya Pak Abdul Hadi dan juga kepada siapapun dari saudara kita, orang tua kita, muslimin muslimat yang saat ini sedang sakit. Semoga diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, kesehatan yang zahir maupun yang batin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri wa nuri wa barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggak usah di masjid, Beb. Haya, Beb. Doa dari antum saja, Bu. Nggak apa-apa. Haya. Haya kitun. Ya, haya itu malu-malu kucing. Haya kitun. Haya itu malu, kitun kucing. Baik para jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa. Ini live di mana ini? Apa? Oh, Siar Taklim Hawu Jaja. Berapa subscribernya? Sudah berapa subscribernya? Oh, Facebook. Oh, ya khair. Facebook. Nah, alhamdulillah. Ya, insya Allah manfaat, insya Allah. Terima kasih sudah menyiarkan. Semoga manfaat. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum.